Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah sejenak kita berhenti, lalu menyadari betapa melimpahnya oksigen yang kita hirup secara gratis hari ini? Seringkali kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, hingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada dalam genggaman. Syukur bukan sekedar ucapan alhamdulillah di lisan. Ia adalah pengakuan tulus dari dalam hati bahwa setiap hela napas dan detak jantung adalah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji dalam kitabnya, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Sahabat, jangan menunggu bahagia untuk bersyukur. Namun bersyukurlah, maka hidupmu akan terasa jauh lebih bahagia. Karena bagi jiwa yang bersyukur, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia dan tidak ada nikmat yang terasa kecil. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Mursyid Fahmi At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad. Dan mari syukuri hari ini untuk keberkahan di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan surat Al-Furqan ayat 30, dan Rasul Muhammad bersabda, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 23. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati, mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ini kata Allah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat sekarang ini Allah meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini, dengan harapan mudah-mudahan keistiqomahan kita Allah senantiasa menambahkan keimanan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya Allah memberikan kepada kita termasuk abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Betul apa yang difirmankan Allah di sini, bahwa Al-Quran ini memang harus ditadabburi, Pak. Karena zaman akhir sekarang ini, kata Allah di sini, kata Nabi Muhammad di sini, memang kebanyak diabaikan Al-Quran. Maka betul sekali guru kita menganjurkan kepada kita selalu istiqomah dan mentadabburi Al-Quran setiap malam di majelis yang mulia ini. Ini alangkah benarnya sekali, alangkah betul ya. Maksudnya memang Al-Quran itu bukan cuman untuk dibaca, dibuat perlombaan ya, MTQ, bukan sekedar itu juga bagus, tetapi selain dari itu yang sangat penting memang ditadabburi, Pak, dihayati ya. Sebabnya di sini di ayat lain memang
maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Ini kata Allah, mengadakan pertanyaan kepada kita semua karena sangat pentingnya mentadabburi. Maka dari itu, mari supaya kita tidak termasuk di dalamnya, mari kita tadabburi Al-Quran, mentadabburi kekuasaan Allah atau ciptaan lewat ciptaan Allah. Insya Allah Allah akan menambahkan keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mari kita buka surat Ibrahim. Kita tadabburi lewat tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa balawnahum bil hasanati was sayiat la'allahum yarji'un. Ini kata Allah. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik itu dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Ini tujuan Allah, Pak. Adapun di firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'adzana rabbukum, ya. Dan ingatlah juga segala Tuhanmu memaklumatkan, ya, yakni mempermaklumatkan dan memberitahukan kepada kalian agar janjinya kepada kalian dapat pula diartikan bahwa dan tegala Allah kalian bersumpah dengan menyebut keagungan, kebesaran dan kemuliaan namanya. Ayat tersebut sama maknanya dengan firman-Nya, wa itta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah may yasumuhum su'al adzab. Ini, Pak. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Ya, ini yang kejadian di dunia. Kita bisa dilihat di dalam Al-Quran. Ini saking luasnya, berapa ribu, berapa abad ya, sampai sekarang ini sudah terbukti sekarang. Jangan heran ya, karena sudah termaktub, tertulis dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan sesungguhnya Allah, ya, Dia akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Ini termasuk ujian bagi kita. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Ini, Pak. Ya. Di sini betapa pentingnya kita bersyukur. Di sini la azidannakum, lamnya ini lam taukid, pasti ya. Sesungguhnya jika kalian bersyukur nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian, pasti aku akan menambahkan bagi kalian. Ini, Pak. Jadi berkaitan dengan istiqomah juga, bersyukur ini termasuk bagian juga bersyukur istiqomah, ya. Wala in kafartum, jika kalian mengingkari nikmatku, ini kata Allah, maksudnya jika kalian mengingkari nikmat-nikmat itu dan kalian menyembunyikannya serta tidak mensyukurinya. Kelanjutan ayat, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Di sini menyembunyikannya ini juga termasuk tidak mensyukuri, Pak. Jadi kalau nikmat ini di ayat yang lain, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, sampaikan, Pak. Dan kadang dimulai dari rumah tangga, ya, kejelekannya suaminya yang disampaikan sama orang-orang, yang kebaikannya tidak
disampaikan, diumpetin. Ini termasuk bagian yang tidak bersyukur ya, tidak bersyukur nikmat Allah. Di sini yaitu dengan bagaimana cara Allah mengadab, yaitu dengan mencabut nikmat itu dari mereka dan menyiksa mereka karena mengingkarinya. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda, "Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rezekinya disebabkan dosa yang dikerjakannya. Di sini Pak, sangat penting kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dari minimalnya dalam keluarga ya, juga negara ya, juga dunia pun itu setelah dilihat dari Al-Qur'an ini ya, karena kufur nikmat memang Pak. Tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Gara-gara keserakahan ya, masih kurang, diberi nikmat masih kurang ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi azab dari Allah diturunkan Pak. Nah ini, jadi maka dari itu bersyukur ini sangat penting sekali, karena penangkal azab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena sama dengan kita ngasih sama seseorang meskipun nilai ta'ala tapi orangnya ada sama, Allah itu juga sudah jelas di dalam Al-Qur'an ya, seperti rebutan minyak antara negara mau menguasai. Sekarang apa yang terjadi? Saling bom, saling yang lewat di Selat Hormuz itu dibom, hancur-hancuran ya, ribuan yang meninggal, gedung-gedung hancur. Itu tidak ada lain Pak. Jadi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini Allah sudah menjelaskan. Jadi dengan keadaan gara-gara kita tidak bersyukur ya. Maka dari itu mari kita hidup di dunia ini sangat penting supaya Allah menambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Memang diantaranya harus kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemahaman syukur bukan sekedar baca alhamdulillah, alhamdulillah, bukan Pak. Tingkatkan seperti amal baiknya, infaknya, seperti muamalahnya yang baik. Itu namanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lazidannakum, pasti Allah akan menambahkan apa? Rahmatnya, kesehatannya, rezekinya, harmonis dalam keluarga ya. Itu Pak, inti daripada bersyukur. Maka dari itu diantaranya supaya kita banyak bersyukur, kita memikiri kita hidup di dunia ini, awalnya dunia ini dempet Pak ya, seperti kue lapis itu, bumi dengan langit ini dempet. Mari supaya kita menambahkan keimanan kepada kita, mari kita lanjut tadabburi surat Al-Anbiya ya. Mari kita buka supaya Allah, dengan harapan mudah-mudahan Allah mentadabburi Al-Qur'an ini, Allah menurunkan hidayah kepada kita semua, dengan akhirnya menambahkan keimanan kepada kita semua ya. Mari buka surat Al-Anbiya ayat 30 sampai 31 ya.
Mari kita tadabburi surat Anbiya ayat 30 sampai 33, Pak. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqam fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ini kata Allah. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullum fi falaki yasbahun. Ini Pak. Ya, mudah-mudahan Allah menambahkan keimanan karena mentadabburi ciptaan Allah, kebesaran Allah ya. Termasuk di antara bersyukur kita. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, dempet kayak kue lapis itu Pak, dempet ya. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ya, ini maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ini kata Allah. Tegur kita ya. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Ini saking rahmat besarnya Allah ya. Paku bumi gunung itu sebenarnya Pak, untuk kita ini tenang hidup, tidak goyang, tidak untuk menanggulangi bumi supaya tidak goyang, diberi gunung-gunung oleh Allah. Jadi tidak goncang bersama mereka. Dan tidak kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas ya, agar mereka mendapat petunjuk. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara ya. Nah, ini coba yang terpelihara, tidak meteornya tidak jatuh sembarangan, itu termasuk pemeliharaan Allah. So, nanti dengan ini nih insya Allah menambahkan keimanan kepada kita. Ini tadabbur ya. Sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Ini Pak, tidak saling benturan, tidak saling salipan ya. Itu berkat kekuasaan Allah Pak. Ini perlu kita ditadabburi bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara mengingatkan manusia agar kekuasaannya maha sempurna, lagi maha besar dalam ciptaan segala sesuatu, dan semua makhluk tunduk kepada keperkasaannya. Untuk itu disebutkan dalam ayat berikut, awalam yaral ladzina kafaru, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui ya, yakni orang-orang yang mengingkari ketuhanannya, lagi menyembah yang lain bersama Dia. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah dialah yang maha menyendiri dalam menciptakan makhluknya, lagi maha kuasa dalam mengatur makhluknya? Maka apakah pantas bila dia menyembah bersama dengan yang lain selainnya ya, atau mempersekutukannya dengan yang lain? Tidakkah mereka perhatikan bahwa langit dan bumi itu pada asalnya menyatu Pak ya. Ini supaya kita tambah bersyukur kepada Allah. Dengan kata lain, satu sama lainnya menyatu dan bertumpuk-tumpuk pada mulanya, lalu keduanya dipisahkan dari yang lain. Maka langit dijadikannya 7 lapis
bumi dijadikannya 7 lapis pula. Dia memisahkan antara langit yang terdekat dan bumi dengan udara, Pak. Ini kekuasaan Allah dengan udara. Ya, bisa saling menjauh dengan biqudratillah, dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah, ya. Dengan udara memisahkan. Sehingga langit dapat menurunkan hujannya dan dapat membuat tanah bumi menjadi subur karenanya. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy afala yu'minun. Ini, Pak. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ini dipertanyakan oleh Allah. Padahal mereka menyaksikan semua makhluk tumbuh sedikit demi sedikit dengan jelas dan gamblang. Semuanya itu menunjukkan adanya pencipta, ya, dan membuat semuanya berkehendak memilih dan maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Fa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Maka segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan kekuasaannya, bahwa dia adalah Maha Esa. Ini, Pak. Jadi agama lain diperdebatkan ini itu sebenarnya kurang mentadabburi Al-Qur'an, Pak. Kalau ditadabburi Al-Qur'an dengan cara teliti, insya Allah berubah menjadi Islam, Pak. Ya, sebabnya sudah jelas sekali, ya. Di sini Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari ayahnya, dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya, apakah pada permulaan penciptaannya malam lebih dahulu ataukah siang lebih dahulu? Ini pertanyaan. Ibnu Abbas menjawab, bagaimanakah menurut kalian langit dan bumi saat keduanya masih menjadi satu? Tentu di antara keduanya tiada lain kecuali hanya kegelapan. Demikian itu agar kalian mengetahui bahwa malam itu terjadi sebelum siang. Ya, ini perlu kita pahami bersama. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Abu Hamzah, telah menceritakan kepada kami Hatim dari Hamzah Ibnu Abu Muhammad, dari Abdullah Ibnu Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa pernah ada seorang lelaki datang kepadanya menanyakan langit dan bumi, dan dahulunya suatu yang padu, ya, seperti kue lapis itu, Pak, susun-susun, dempet, ya. Lalu Allah memisahkan keduanya itu. Jadi Ibnu Umar berkata, pergilah kepada Syekh itu, lalu tanyakan kepadanya. Kemudian datanglah kamu kemari dan ceritakan kepadaku apa yang telah dikatakan. Lelaki itu pergi menemui Ibnu Abbas dan menanyakan masalah itu kepadanya. Ibnu Abbas menjawab, ya, memang dahulunya langit itu terpadu, dempet, Pak, ya, tidak dapat menurunkan hujan, ya, dan bumi terpadu dengannya sehingga tidak dapat menumbuhkan tumbuhan setelah Allah menciptakan bagi bumi orang yang penghuninya, maka ia memisahkan langit dari bumi dengan menurunkan hujan. Ini kurang apa nih ke Ar-Rahmanir-Rahimnya Allah, Pak, ya. Salah kalau kita memang betul-betul tidak bersyukur, ya, tidak beristiqomah. Sebabnya di bumi ini kita cuma sebentar kalau dipikir. Dan memisahkan bumi dari langit dengan menumbuhkan tumbuhan, ya. Lelaki itu kembali kepada Ibnu Umar dan menceritakan kepada apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Abbas. Maka Ibnu Umar berkata, sekarang aku mengetahui
bahwa Ibnu Abbas telah dianugerahi ilmu tentang Al-Quran. Ya benar, memang demikianlah pada asal mulanya. Ibnu Umar mengatakan, sebelumnya aku sering mengatakan betapa beraninya Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, jadi sekarang aku mengetahui bahwa dia benar-benar telah dianugerahi ilmu takwil Al-Quran. Ya, di sini selanjutnya waja'alna minal ma'i kullu syai'in hayy, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi dari air, Pak, bukan tumbuhan saja, Pak, ya, seperti cacing, seperti makhluk yang hidup semuanya ini asal mula memang dari air. Ya, ini air merupakan asal mula dari semua makhluk hidup. Sini selanjutnya hadis Ibnu Abu Khatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abul Jumahir, ya, telah menceritakan kepada kami Sa'id Ibnu Bashir, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Maimunah, ya, dari di sini dari Abu Hurairah bahwa ia pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabiullah, apabila aku melihatmu, pandanganku menjadi tenang dan hatiku senang, maka ceritakanlah kepadaku tentang segala sesuatu, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu diciptakan dari air. Jadi sejuk dilihat, dipandang, ya, qurrata ayun, luar biasa, ya. Ini asal mula, Pak. Wa qala al-Imam Ahmad hadatsana Yazid hadatsana Hammam hada Qatadah ani Abi Maimunah an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini wa ambitni an kulli syai'. Qala kullu syai'in khuliqa min ma'in. Qala qultu ambitni an amrin idza amiltu bihi dakhaltul jinnah. Qala, ya, wa atamit ta'am wa shallil arham wa qum bil lail wan nasu niyam thumma dakhulul jannah bisalam, ya. Di sini Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Abu Maimunah, ya, di sini Abu Maimunah dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa ia pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah aku melihatmu, ya, apabila aku melihatmu, jiwaku merasa senang dan pandangan mataku merasa tenang, maka ceritakanlah kepadaku tentang segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu diciptakan dari air. Aku berkata lagi, ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu amalan yang bila dikukerjakan dapat mengantarkan diriku untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, sebarkanlah salam, ya, sebarkanlah salam. Ini kata Nabi, maksudnya kerukunan, Pak. Tidak ada kebencian dari dalam hati, tidak ada dendam, ya. Sebarkan salam, berilah makan, bersilaturahmilah, dan sholatlah di malam hari di saat manusia sedang tidur, maka kamu akan dapat masuk surga dengan selamat. Ini, Pak. Jadi di sini panjang ceritanya. Jadi kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bersamaan dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita amalkan.
wa hadanallah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Satu. Ya, pas sudah masuk. Maju. Solusi itu berkaitan dengan amal soleh. Hal penting yang kita harus bawahi, yang harus dipahami. Satu, berbuatlah kebajikan, ya pastinya istiqomah di jalan Allah SWT. Berilah makan kepada orang-orang fakir miskin, ya, memberikan kebajikan kepada orang lain, memberikan ilmu, ya, memberikan hal-hal yang baik kepada orang lain. Ketiga, bangun malam, ya, bangun malam. Ini bangun malam ini, ya, setelah dari libur Idul Fitri ini, bangun malam tak ada yang sepi. Nah, saya bilang sepi berarti masih ada, sepi. Ya. Dan demikian tidak sekarang